Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang pada webinar diskusi santai yang akan membahas tentang satu peraturan yang sampai hari ini tuh sangat ditunggu-tunggu. Sampai tadi malam jam setengah 12 ada yang telepon saya, Pak, kami mau tender hari ini, di mana bisa di-download linknya. Saya jadi ingat orang yang selalu teriak link dong gitu loh. Jadi minta link-link melulu. Nah, sambil menunggu linknya, sekarang kita diskusi santai dulu nih dengan teman-teman yang merupakan anggota perumus daripada permen itu. Ya, kita akan diskusi terlebih dahulu. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyaksikan webinar kali ini, saya perkenalkan di layar saat ini ada rekan saya, partner in crime, teman diskusi selama bertahun-tahun ya kayaknya Panton ya. Iya, Pak. Bertahun-tahun teman diskusi beliau Pak Anton, purna tugas dari Kementerian PUPR Pak ya. Dan Iya. saat ini sebagai salah seorang tenaga ahli di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang juga otak daripada Permen PU, baik itu Permen PU Iya. 31, Permen PU nomor 7, dan sekarang Permen PU nomor 14. Ini saya perkenalkan langsung. Dan seperti biasa yang lain-lain ada rekan-rekan provokator yang sudah muncul di layar semua, yang tidak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya, tapi saya sebut saja satu persatu. Profesor nomor satu, provokator nomor satu tuh Pak Samsul Ramli. Tuh. Kemudian yang paling sering teriak-teriak tentang masalah pengadaan darurat, ada Pak Rafan Mokoginta. Kemudian ada orang genit dari sisi regulasi, ini Pak Heriana, Imade Heriana. Sudah Dan tobat, Pak, sudah tobat, sudah tobat. Nah, dan profesor khusus pengadaan langsung Pak Kahar Palindrungi. Kita masih menunggu dua orang lagi, yaitu Ibu Juni Irawati dengan Pak Dian Darmawan. Kami semua inilah tim di belakang peraturan menteri ini, di luar daripada rekan-rekan terbaik di Kementerian PUPR. Di sana dikomandani langsung oleh Pak Direktur, Pak Putut, kemudian ada Pak Indro, kemudian Pak Fani Duha, Bu Kiki, dan masih banyak rekan-rekan lagi di sana, Pak Brawijaya, Pak Nol, dan seterusnya. Nah, kayaknya kita diskusi nih, diskusi santai nih. Ini sekali lagi saya tegaskan, ini bukan sosialisasi ya, karena untuk sosialisasi nanti kita menunggu dari Kementerian PUPR yang secara resmi akan mensosialisasikan. Kita diskusi sambil menunggu kegalauan semua dan menjawab pertanyaan kapan bisa di-download. Bahkan tadi di chatting ada yang bilang, Pak, JDIH-nya down. Sekilas info, JDIH down tuh sudah berbulan-bulan yang lalu. Ya, jadi website JDIH Kementerian PUPR tuh down sudah berbulan-bulan yang lalu, dan mungkin oleh teman-teman PU akan menggunakan cara lain, mungkin di website Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mengupload soft copy daripada Permen PU. Nah, untuk yang saat ini saya diskusi dulu dengan Pak Anton nih. Ya, Pak Iya, Anton. Pak. Siap. Silakan Pak, memperkenalkan diri dulu deh. Karena kayaknya Pak Anton wajah baru di tim pengadaan yang lain-lain nih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak kali teman-teman, Pak Samsul Ramli, Pak Kahar, Pak Rafan, Pak Madi izin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jaga jarak seperti tergandengan itu ya, jaga jarak gitu, jaga kesehatan. Bapak dan Ibu tadi dikenalkan oleh Pak Khalid, mungkin ya bukan otaknya lah, saya cuma sama dengan teman-teman provokator saja. Kebetulan sekian tahun yang lalu kan kami memang ada di pekerjaan konstruksi. Jadi kalau boleh sombong gitu Pak Khalid izin. Boleh Pak. Gak ada larang sombong. Kami itu diprotes habis ketika di bawah 80% tidak digugurkan. Waktu itu masih Pak Agus Raharjo. Gimana sih kok nggak digugurkan? Pokoknya kami berjuang sampai sekarang di bawah 80%, tidak otomatis gugur, tapi dapat gugur. Dulu kan tidak boleh gugur, sekarang dapat gugur karena memang sampai hari ini masih dipertahankan. Sedikit banyak saya mewarnai sedikit saja tentang pengadaan pekerjaan konstruksi, bukan karena pinternya saya, tapi karena terlalu lamanya, seperti Pak Khalid tadi, terlalu lama saya di Dakon nggak pindah-pindah.
sampai sekitar 37 tahun gitu. Kadang-kadang malu juga dengan Pak Rafan ini. Aduh, Pak Anton kok 37 tahun di pengadaan ngapain aja gitu. Itu termasuk beban juga ternyata gitu ya. Sering diledek teman-teman Pak Dirjen kalau ketemu Pak Anton, nah gitu. Mungkin begitu sementara. Jadi kalau tentang isinya Permen 14 2020 itu yang paling hebat ngata-ngatainnya itu justru malah Pak Khalid. Ya. Kita hanya menampilkan saja, itu mereka yang menyusun bahasanya supaya tidak miss. Dan itu sangat luar biasa dan saya terima kasih Pak Khalid diundang di sini dalam rangka pencerahan kita semua lah. Ayo kita bangun bersama, kita niatin baik agar di luar sana tidak makin sedikit, mohon maaf, di ruangan sebelah itu memeriksa kita. Nah, mungkin sementara begitu Pak Khalid, terima kasih. Ya Pak Anton, juga kita ingat ya, kalau tidak salah kita dalam hampir 1 bulan terakhir ini, itu rapatnya maraton ya. Betul, hampir tiap hari. Dalam kondisi WFH, tidak bertemu, Pak Anton di Jogja, saya di Jakarta, kemudian rekan-rekan lain di beberapa daerah. Itu bahkan hari Sabtu Minggu juga kita tetap Zoom meeting seperti ini ya. Betul. Bahkan di saat-saat terakhir itu sampai malam itu mengejar deadline tanggal 19 Mei. Betul, Pak. Jadi bagi rekan-rekan yang menyaksikan webinar ini perlu disampaikan bahwa latar belakang munculnya Permen PU nomor 14 tahun 2020 itu semua kita tahu bersama, yaitu adanya putusan Mahkamah Agung. Itu latar belakang utamanya. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Direktur Bina Konstruksi, ini sebenarnya adalah suatu blessing sebenarnya. Karena justru dengan munculnya putusan Mahkamah Agung itu, kita ada kesempatan untuk memperbaiki yang lain. Jadi dengan munculnya putusan Mahkamah Agung yang memutuskan tentang pasal 21 ayat 3 itu, kita justru tertantang untuk memperbaiki regulasi tentang pekerjaan konstruksi. Khususnya ada 3 hal. Yang pertama, itu adalah memasukkan peraturan pengadaan barang dan jasa khusus Papua dan Papua Barat. Ini perintah Perpres. Ada Perpres nomor 17 tahun 2019 yang membahas tentang masalah Papua dan Papua Barat, di mana ada mekanisme yang namanya tender terbatas, nilai khusus, OAP, dan seterusnya. Yang kedua, ini juga PR kita Pak Anton, dan teman-teman yang lain, Pak Rafan, Pak Samsul, Pak Heri, Bu Ira, Pak Kahar, yang kita tidak sempat selesaikan yang lalu, yaitu pengadaan langsung. Masih ingat kan kita dulu diskusi masalah pengadaan langsung gitu loh. Saking waktunya sudah harus muncul pada tahun 2018 akhirnya tidak bisa. Nah, di Permen PU saat ini, Permen PU nomor 14 tahun 2020, akhirnya pengadaan langsung jasa konstruksi itu terbit. Muncul menjadi bagian. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengatakan berapa banyak sih Permen PU 14 ini, kayaknya kan sederhana. Nggak banyak kok. Cuman 132 pasal, 31 buku. Kalau di print ya paling cuma sekitar 4.000 halaman, nggak banyak. Jadi nggak banyak, cuma sekitar 4.000 halaman, dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Sederhana, gitu loh. Jadi iya dikit Pak, dikit sekali, cuma 4.000 gitu loh. Jadi kayaknya ada yang lain bilang, oh gampang bikinnya, gampang. Kalau cuma ngetik judulnya sih gampang gitu loh. Tapi bertengkarnya ini loh, apalagi dengan Pak Anton gitu. Ini teman bertengkar saya. Ya. Pak Rafan juga begitu ya Pak Mari Pak. Gitu. Ya, kalau cuma ngetik sih gampang, tapi ini bukan ngetiknya. Setiap kata yang diketikkan itu implikasinya besar gitu loh. Implikasinya maksimal. Nah, ini yang masuk kepada yang ketiga. Satu blessing, berkah. Mengapa sampai ini diubah? Yaitu apa? Rupanya aturan yang lama itu masih ada lubang dan celah-celah yang memang perlu ditambal. Apa itu? Contoh misalnya metode pelaksanaan. Contoh di luar sana minta tenaga ahli, tenaga terampil, pekerjaan 3 miliar, minta tenaganya 15. Sampai kita komentar, ini Pak Samsul tuh paling sering komentar tuh. Ini mau pengadaan jasa konstruksi atau pengadaan tenaga terampil gitu loh.
ya minta segitu banyaknya, yang terjadi justru malah pengadaan orang. Untung kalau orangnya ada. Nanti yang sibuk ini bagaimana mengumpulkan ijazah-ijazahnya. Jadi yang ketiga yang kita lakukan ini adalah perbaikan-perbaikan tentang masalah metode pelaksanaan, personil, peralatan, kualifikasi, dan seterusnya. Nah, berikutnya nih, saya langsung lempar kepada Pak Samsul. Kira-kira kapan mulai berlaku? Ini kan Pak Samsul mau jelasin nih. Monggo, Pak Sam. Ini kita juga masih deg-degan ya. Deg-degan itu dalam artian kita, karena kalau di kalimatnya itu berlaku sejak diundangkan. Jadi tentu ada kegelisahan kawan-kawan juga. Sama, kita juga gelisah di tim ini karena proses yang sedang berjalan ini sudah di luar jangkauan kita, di luar jangkauan kita karena ini masih di proses perundang-undangan. Tapi kita berharap segera cepat. Kemudian ada beberapa teman yang kemarin saya sampai angkat tangan gitu. Angkat tangan itu artinya nyerah, ya sudah, kalau Bapak yakin silahkan laksanakan gitu kan. Karena ada yang berkeras bahwa kami akan tender sekitar mungkin tanggal 26 nanti. Itu mereka tetap berkeras dengan tata cara Permen PU 7 gitu. Padahal kita sudah sampaikan sebelum kalau nggak salah diskusinya 2 hari sebelum ada kepastian bahwa Permen PU 14 ini akan terbit, itu kan, akan disahkan. Nah, kemarin saya bilang tunggu dulu Pak, gitu kan. Kita atau kalau mau aman gunakan saja yang sudah digugat kemarin. Jadi ya udah tetapkan saja menengah dulu gitu. Jadi sebenarnya saya pengen juga menyampaikan bahwa formulasi Permen PU 14 ini seperti ini, tapi saya tidak mau mendahului ketentuan gitu kan. Tapi beliau tetap mau bertahan, ya tetap saya, karena kita kan perencanaan sudah mulai dari kemarin gitu kan. Artinya kita menghitung dari perencanaan. Tapi saya bilang dari persiapan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan review. Nah, kalau memang tendernya tanggal 26 sehabis kita cuti bersama, cuti lebaran, itu mending menunggu dulu lah keputusannya seperti apa gitu kan. Akhirnya alhamdulillah, meskipun belum kita pegang filenya dalam proses ini, kemudian juga ya saya juga pengen menginformasikan juga, ada teman-teman yang bilang apa gara-gara Permen PU 14 jdihpu.go.id jadi jadi error gitu, jadi down gitu. Saya bilang tidak karena itu, karena saya terus terang sambil menunggu. Ini kan karena kita diskusi on off gitu ya dengan Pak Halid juga. Pak Halid ini dalam beberapa hari terakhir saya paham betul kenapa beliau tidak muncul di beberapa grup. Itu pasti sedang berjibaku dengan berapa 31 buku tadi. Jadi saya dikit Pak, dikit. Saya paham betul karakternya. Jadi saya bilang, saya sambil nyari-nyari juga di JDIH, jangan-jangan tiba-tiba muncul. Nah, itu kayak PP 20 kan tiba-tiba muncul gitu. Padahal itu selalu dijagain terus. Nah, jadi saya sih menganggap ini mungkin berkah Ramadan juga. Jadi kita bisa menyelesaikan diskusi ini, walaupun diskusinya tidak akan bisa selesai ya Pak Anton ya, karena kita pasti akan tetap terus bertengkar gitu ya. Betul. Tetap terus bertengkar karena bagaimanapun juga regulasi dengan rentang waktu 3 bulan, kemudian titipan kawan-kawan begitu banyaknya, diskursusnya begitu besarnya, tentu tidak mungkin bisa sempurna, karena bagaimanapun juga saya pernah bilang dalam setiap sosialisasi bahwa regulasi kita itu tidak akan pernah menghilangkan yang namanya multitafsir. Karena bahasa kita sendiri adalah bahasa muda yang mudah multitafsir. Jadi dari material bahasanya sudah bukan material bahasa tua, cuman dan kita bahasa muda. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bisa mengartikan semua kondisi dalam bahasa yang beragam. Misalkan kemudian bahasa daerah saja, kita bahasa Indonesia kalah begitu dengan bahasa daerah. Kalau bahasa daerah, bahasa Jawa itu menjelaskan beras saja dalam bentuk bahasa yang macam-macam. Kalau beras jadi dimasak jadi nasi bahasanya. Nasi kemudian dijemur jadi apa lagi. Sedangkan bahasa Indonesia membahasakan itu bisa sangat sederhana sekali, ya sudah nasi gitu kan, selesai.
Nah, ini tantangan kita dalam mencoba mempromosikan regulasi. Jadi buat kawan-kawan yang ekspektasinya inginnya ini sangat sempurna, mohon maaf, ini tidak akan sempurna. Tapi inilah upaya maksimal, upaya terbaik yang dikerahkan oleh kawan-kawan dari Kementerian PU. Kalau tadi ya saya juga termasuk, ya kalau disebut provokator, oke lah, provokator, padahal sebenarnya pemandu sorak saja di lingkaran gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba diskusi, kadang-kadang diskusinya saya ngeyel-ngeyel, itu yang paling saya ngeyelin Pak Blimade itu, yang paling sering saya ngeyel gitu. Jadi saya challenge terus dengan ya, bahkan kadang-kadang candaan yang saya tahu kadang-kadang kurang ajar candaannya, tapi kalau nggak digituin itu ilmunya nggak bakal keluar, teman-teman ini. Ya, kayak Blimade itu, kalau Blimade kalau misalkan nggak digencarin diskusi, dia nggak keluar itu ilmu-ilmunya. Orang muda yang perlu dikeluarkan, digali ilmunya. Nah, buktinya sekarang, insya Allah nih kalau tidak ada halangan, kalau terbit juga kayaknya jangan-jangan duluan slide sosialisasinya yang terbit duluan dibanding Permen PU. Jadi saya ingin menyampaikan itu aja kepada kawan-kawan. Saya apresiasi sekali kepada tim Direktorat Jenderal Konstruksi yang termasuk Pak Anton ini semangatnya luar biasa meskipun senior. Tapi kayaknya semangatnya semangat 17 ya, 17 tahun. Maraton, terus kemudian dengan nggak kalah dengan Pak Mas Rahpan lah teriak-teriakannya. Mas Rahpan baru sekarang ini aja teriak. Itu aja sempat habis suara kan. Nah, kalau Pak Anton ini sudah sejak 34 tahun. 37 tahun. Nah, 37 tahun itu. Jadi inilah gambarannya kawan-kawan semua bahwa proses penyusunan regulasi ini sedemikian intens. Kemudian kalau dari rentang waktu saya melihat 3 bulan itu rentang waktu yang tidak cukup menurut saya untuk menerbitkan 31 buku. Saya nyusun 1 buku saja itu lama sekali, apalagi 31 buku gitu ya. Jadi memang sudah sangat panjang. Mudah-mudahan ini langkah ini insya Allah semua niat baik. Makanya saya kemarin sakit hati sekali ada teman yang mengatakan bahwa penyusun Perpres ini atau penyusun Permen PU ini ada kepentingan-kepentingan dan seterusnya. Terus terang kepentingan saya lah utamanya, tapi saya lihat dari semua kawan-kawan kepentingan kita adalah bagaimana peraturan ini mampu mendorong perbaikan dalam pengadaan barang jasa, khususnya jasa konstruksi. Jadi insya Allah niatnya itu tidak ada niat yang lain, murni karena ingin berkontribusi, ingin memfasilitasi semua usulan, ingin difasilitasi. Insya Allah semua kepentingan ingin difasilitasi. Justru karena semua kepentingan ingin difasilitasi, akhirnya tidak semua kepentingan bisa difasilitasi. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Halid. Mudah-mudahan kita sambil nunggu-nunggu juga nih, nunggu segera terbit, segera kita pelajari bersama simpulannya seperti apa. Demikian. Oh iya, saya juga ini alhamdulillah sekali, terima kasih Pak Halid sudah bisa mendorong standar dokumen pengadaan langsung yang di sini kita sudah mandatkan kepada 2 pakar, yaitu Pak Rahpan Mokoginta. Mudah-mudahan masih kuat beliau karena sekarang menanggung beban darurat. Kemudian sekarang ada Pak Kahar juga yang kita harapkan bisa melakukan sinkronisasi dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam SPSE. Karena pengadaan langsung ini terus terang mimpi tersendiri buat saya. Mimpi tersendiri karena sejak Permen PU terbit saya sudah menerbitkan dokumen pengadaan langsung sebenarnya. Sehingga mimpi ini artinya apa yang sudah digarap awal ini bisa jadi satu regulasi. Jadi kita semua bisa fokus masing-masing. Ini beban konsultansi ada di Mbak Ira, kemudian pemilihan pekerjaan konstruksi ada di Bli Heri yang konsisten betul dengan semangatnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi yang baik bagi membantu kawan-kawan punggawa-punggawa utama di lantai 12, walaupun saya sendiri belum pernah ke lantai 12 gitu. Tapi
pekerja-pekerja ulet, pekerja-pekerja yang luar biasa, waktu pekerja fisik aja, kita bertemu fisik aja mereka bekerja tanpa kenal waktu, apalagi yang tidak bekerja fisik seperti ini gitu. Saya yakin itu diskusinya bisa tidak kenal waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Lid. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Sam. Sekaligus menegaskan kepada teman-teman yang tadi ada bertanya juga, termasuk bahwa kapan permen ini mulai berlaku. Ditegaskan bahwa Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 berlaku sejak diundangkan. Kapan diundangkan? Permen PU ini telah diundangkan pada tanggal 18 Mei tahun 2020. Sekali lagi, Permen ini diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020. Artinya, Permen ini berlaku sejak tanggal 18 Mei 2020. Nah, kemudian, di mana bisa di-download? Saat ini belum ada. Kami pun masih menunggu file daripada rekan-rekan di Kementerian PUPR. Ya, karena ada proses pengundangan suatu regulasi itu harus melalui proses di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian harus dimasukkan ke dalam sistem JDIH. Jadi JDIH itu bukan cuma website. Tadi anak nanya lagi, JDIH down. Yang down itu websitenya. Sistemnya masih jalan, back-end-nya masih jalan. Dan untuk bisa tercatat di JDIH, itu harus ada dokumen aslinya. Harus ada dokumen asli dari Kementerian Hukum dan HAM. Kadang kita lihat dokumen kan tertulis salinan sesuai dengan aslinya. Nah, artinya harus memperoleh dokumen asli dulu, kemudian dari situ dibuat salinannya. Salinannya inilah yang dipublikasikan. Jadi mungkin bagaimana cara mempublikasikannya, apa yang dipublikasikan, silakan menunggu rekan-rekan di Kementerian PUPR. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau saya mau tender sekarang? Tender yang sekarang nih, tanggal 20, atau bahkan besok, saran, ini cuma saran, mau diikuti mau tidak terserah. Kalau bisa ditunda, mulai hari ini sampai tanggal 25, mari kita fokus siapkan ketupat, kemudian buras, lontong, kemudian ya segala jenis makanan untuk menyambut lebaran. Yang tidak lebaran, liburan dulu, lupakan PBJ dulu lah. Nah, semoga bisa kita mulai diumumkan, itu tanggal 26. Ke tanggal 26 kan ASN kan mulai masuk lagi tuh. Ya, mulai masuk bekerja lagi tanggal 26. Sabar dulu lah sampai tanggal 26. Nah, semoga hari ini, besok, atau bahkan lusa sebelum tanggal 26, filenya sudah bisa diupload oleh teman-teman di Kementerian PUPR. Seperti itu. Bagaimana kalau tetap ngotot mau diumumkan? Silahkan, tidak apa-apa. Paling cuma disanggah saja, nggak apa-apa kok. Ya, jadi kalau ada penyedia yang paham, paling disanggah. Disanggah paling cuma tender ulang, karena kan harus ubah dokumen. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak mau tender ulang, paling digugat. Sederhana aja kok. Gitu. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Nah sekarang ini kita mau cari bocoran nih. Utamanya yang sudah sering membocorkan ke sana kemari. Pak Heri. Ya, Pak Heri saat ini sudah lagi menyiapkan apa? Dan kira-kira stressing point-nya yang Bapak lihat perlu nanti dipahami, ingat perlu dipahami ya oleh teman-teman di lapangan ini apa? Silakan Pak Heri. Nanti Bu Ira siap-siap konsultan dan Pak Rafan dan Pak Kahar pengadaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Heri. Ya, assalamualaikum dulu teman-teman semua. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih Pak Khalid. Semua ini senior saya ya. Di sini Pak Anton, Pak Rafan, Pak Kahar, Pak Samsul, dan Bu Ira, ini semua senior-senior. Saya masih junior sebenarnya, tapi semangat belajar keras sekali Pak. Jadi di sini dapat sampaikan, kebetulan saya juga lagi membuka grup Pak, mungkin Pak Khalid sudah tahu Pak ya. Jadi saya ingin sekali dengan keadaan-keadaan yang ada di Facebook gitu. Saya sebenarnya sedih gitu loh Pak. Kenapa sih aturan yang sebenarnya dari Permen 7 pun sebenarnya sederhana Pak, tapi dilebar-lebarkan, dimultitafsirkan, dinafsirkan, dipahami begitu rupa Pak. Jadi dengan begitu keinginan saya sendiri menarik teman-teman yang mau belajar Pak. Dan yang tidak mau belajar saya serahkan kepada Bu Juni untuk menendang keluar Pak. Jadi seperti itu. Sudah banyak ditendang Pak sama Bu Ira. Jadi gitu. Kalau nggak mau belajar nggak usah. Nah jadi sementara ini untuk ketentuan yang baru ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin teman-teman
yang saat ini masih menggunakan kata kesaktian dalam dokumen, mungkin teman-teman nanti tidak akan bisa lagi. Kenapa? Karena saya pikir ini, saya membaca sedikit, bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di Permen PU nanti ini akan terbit tanggal 26 atau tanggal 27 lah, kita tunggu aja, itu akan memberikan penegasan-penegasan terhadap teknisnya, Pak. Jadi ada hal berapa seperti Pak sampaikan di awal, untuk usaha kecil berapa maksimal untuk tenaga terampilnya, yang mana termasuk mandiri itu sudah diatur. Terus permasalahan masih banyak yang saya lihat itu adalah peralatan, Pak. Kemarin ada juga yang sampai gergaji palu itu masih dipersyaratkan, Pak. Jadi ini agar tidak lagi dipersyaratkan, Pak. Ya, Pak ya, itu terus banyak lagi, Pak. Ada yang sampai mempersyaratkan apa itu lagi ya? Itu yang di Facebook kemarin, Pak, sampai minta foto-foto kantor, koordinat seperti itu. Itu sebenarnya udah nggak ada, Pak. Jadi sangat rumit jadinya, Pak. Padahal Permen 7 itu sudah sederhana. Tapi untunglah, Pak, ada putusan MA ini, jadi kita bisa blessing seperti Pak Dirut bilang, banyak hal-hal yang kita tegaskan nanti. Termasuk ada juga komentar katanya Pak Sabtu tadi, masalah pasal titipan, kita kan sudah berusaha. Biar nanti adalah satu orang yang bertanggung kali. Nah, terus buat teman-teman juga saya sampaikan di sini, aturan-aturan yang mungkin akan terbit ke depan adalah aturan yang untuk tender, Pak ya. Jadi bukan untuk kontrak. Jadi kita harus bisa membedakan mana nanti kepentingan dalam proses tender, mana nanti kepentingan dalam kontrak. Walaupun nanti juga ada masih ada kesempatan teman-teman atau PA, KPA, PPK nanti pada saat menyusun perencanaan ataupun persiapan pengadaan itu juga bisa masih di kesempatan untuk menambah persyaratan-persyaratan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi itu mungkin suggesting saya, Pak, buat teman-teman Pokja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Bocoran sedikit nyampein kepada Pak Heri tadi. Pak Heri, kalau tadi untuk usaha kecil itu tenaga terampilnya maksimal berapa? Jadi tenaga terampil itu 2, Pak. Pelaksana. 2 ya? Pelaksana dan di sini dan petugas K3 atau ahli muda K3. Oke, clear ya. Jadi tidak boleh lagi minta 3, 4, 5 tukang batu, tukang kayu masih boleh? Tidak, cukup pelaksana yang ber-SKT pelaksana saja. Dan ditulis langsung di situ adalah maksimal 2 ya, di dalam permennya. Dan, Pak. Kata umumnya dan, tidak ada dan atau. Dan, ya, bukan atau gitu kan? Oke, clear ya. Ya, clear. Bocoran. Jadi kayaknya sudah ada yang tepuk tangan di sana, peserta kita yang tepuk tangan. Pak Anton, masih ingat ya waktu kita diskusi masalah tenaga ini ya, bahwa tenaga ini dijadikan sebagai sarana untuk kuncian gitu loh. Bahkan waktu itu kita diskusi juga, kalau minta 10 tenaga, bayarnya dari mana, Pak Anton ya? Iya. Ya, Pak, ini termasuk yang ke depan ini memang untuk tenaga terampil maupun tenaga ahli memang dari pimpinan minta dibatasi betul-betul. Artinya, jadi ini hanya untuk syarat kompetisi saja, syarat untuk tender maupun syarat untuk seleksi. Sedangkan dalam pelaksanaan kan boleh-boleh saja lebih dari itu, tapi tidak dikompetisikan. Jadi yang dikompetisikan tadi betul-betul apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi maupun dikritisi oleh Pak Khalid. Jadi mohon untuk yang ke depan, teman-teman untuk yang kecil juga harus tidak terlalu banyak gitu tentang tenaga terampilnya. Dalam pelaksanaan silahkan saja Anda akan menambahkan berapapun, itu tidak kita atur, tapi yang kita atur adalah di kompetisinya. Kenapa kompetisi kita atur seperti itu? Yang disampaikan Pak Khalid dan Pak Heri tadi, jangan sampai menjadi kuncian gitu loh. Kuncian kan akhir-akhirnya kan Pak Khalid sudah paham betul lah, Bapak nanti akan dilirik oleh teman-teman grup sana gitu ya Pak ya. Yeah. Teman-teman baju coklatnya coklat gitu deh, kan gitu ya. Jadi itu mengurangi itulah, paling tidak itu kita berawal dengan baik, artinya pelaksanaan konstruksi ini juga mudah-mudahan dengan bahasa yang sekarang ini dengan aturan yang relaksasi gitu Pak Khalid ya. Jangan yang tidak terlalu keras, tetapi juga ayolah kita berusaha untuk memenuhi kompetensi yang betul-betul kompetensi yang dituntut dalam kompetisi ini. Jangan asal memasukkan saja. Justru alat kalau tidak salah itu juga seperti disampaikan Pak Heri tadi. Mungkin begitu Pak Khalid, terima kasih.
Betul, siap, betul. Nah, ini penegasan langsung nih. Pak Anton ini udah 37 tahun di bidang konstruksi. Tuanya, Pak. Iya, 37 tahun saya tuh masih kalau kalau dihitung dengan yang lain tuh masih SD banget itu. Jadi udah tau lah seluk-beluknya seperti itu. Nah, kemudian lagi Pak Heri, bocoran lagi nih untuk teman-teman yang menyaksikan sekarang. Bagaimana kabar metode pelaksanaan? Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi bisa udah dibilangin sedikit Pak ya, clue-cluenya Pak ya. Clue aja dulu, clue aja dulu. Nanti untuk yang ininya tunggu acaranya. Jadi mungkin sudah disampaikan tadi obrol di awal sama Pak Anton juga bahwa metode pelaksanaan ini memang kita tidak kompetisikan untuk usaha kecil dan menengah Pak ya. Cuma mau diingat buat para PPK di sini bukan berarti kalau metode pelaksanaan itu tidak dikompetisikan pada saat tender wajib menetapkan metode pelaksanaan. Kenapa? Ini akan disampaikan tetap oleh PPK walaupun paketnya bukan kompleks atau besar ya. Itu disampaikan oleh PPK dan harus nanti juga ditetapkan pada saat persiapan pengadaan dan direview oleh Pokja Pemilihan. Kita tahu Pak Anton sama Pak Khalid, Pak Ramsul, Pak Rafan, Pak Kahar. Metode pelaksanaan yang disampaikan PPK itu nggak menggambarkan apa-apa. Mana kesesuaian metode peralatannya, speknya, personilnya, itu jarang sekali saya lihat. Dan ini mungkin dari teman-teman pun juga banyak mengeluh bagaimana caranya membandingkan metode pelaksanaan. Jadi mungkin saya jawab pertanyaan Pak Khalid bahwa metode pelaksanaan itu tidak dipertandingkan pada usaha kecil atau menengah. Hanya dipertandingkan pada saat pekerjaan itu berisiko keselamatan korupsi tinggi, maksudnya bicara kompleks dan berkualifikasi besar. Jadi itu Pak yang dapat saya sampaikan Pak. Ingat, bukan tidak ada. Bukan tidak ada ya, tetapi tidak dikompetisikan. Ini banyak salah kaprah lagi nih. Ya, metode itu wajib ada, karena itu yang dikerjakan, tapi tidak dikompetisikan. Nanti juga akan kita cek pada saat PCM. Silakan. Ya, mungkin saya tambahkan dikit. Walaupun nanti tidak dikompetisikan, ya, kenapa itu disampaikan oleh PPK pada saat di SPSE hanya untuk nanti ketika misalkan peserta ini misalnya paket kecil ataupun menengah yang bukan kompleks itu menawarkan alat yang mungkin berbeda yang dipersyaratkan oleh PPK. Dengan itu maka nanti Pokja akan membandingkan dengan metode PPK itu Pak. Ya, oke. Nanti bagaimana caranya dilakukan pada tahapan apa? Tunggu webinar berikutnya gitu ya. Akan kita bahas lebih detail. Nah, kemudian Bu Ira, kalau bicara masalah konsultan, apa ya kira-kira poin-poin penting perubahan di Permen PU nomor 7, Permen PU nomor 14 ini dibandingkan Permen PU 7? Yang perubahan terpenting itu terkait dengan prakualifikasi, itu ada perubahan juga di bobot-bobot. Terus untuk di prakualifikasi juga, yang tadinya sebelumnya itu kan yang kita nilai itu kan dua cara tuh kalau di Permen PU 7 sebelumnya. Jadi kalau yang pengalaman perusahaan itu yang diupload yang kita nilai. Nah, kalau sekarang sudah ini cukup isian kualifikasi saja. Nah, juga perubahan juga di seleksi. Nah, ketika di seleksi itu tadinya kan ketika prakualifikasi apa yang dilakukan di prakualifikasi sudah putus. Nah, tapi yang di aturan sekarang itu dokumen seleksi itu yang prakualifikasi yang sudah kita buktikan dengan sesuai lingkup kerja KAK itu tidak perlu diupload pada dokumen penawaran di tahapan seleksi, tapi langsung kita bisa hitung langsung, kita hitung untuk masuk. Nah itu yang paling, kalau untuk konsulen tidak terlalu perubahannya tidak terlalu mendasar juga, tapi ada perubahan di kualitas dan biaya yang juga sangat signifikan. Untuk metode pemilihan di kualitas dan biaya itu perubahan signifikan itu terkait dengan negosiasi pada tenaga ahli. Nah, pada Permen PU 7 sebelumnya itu untuk tenaga ahli pada metode kualitas dan biaya itu tidak dilakukan nego ketika dia di bawah remunerasi. Karena dia sudah diberikan dengan bobot nilai 0 ketika tidak menawarkan sesuai dengan remunerasi. Nah, pada Permen PU 14 Permen PU saat ini draft revisi ini perubahannya itu kualitas penyedia yang menawar di bawah remunerasi itu wajib mengembalikan ke remunerasi. Nah, itu yang menarik tuh. Soalnya itu yang paling banyak yang protes. Padahal aturan tentang remunerasi ini bukan aturan baru kan Bu Ira kan?
Betul Pak, sebenarnya sudah lama diatur, tapi tetap karena daerah-daerah tetap beranggapan mereka bisa menyusun dengan peraturan kepala daerah. Sedangkan padahal lupa di undang-undang kan ada. Ya, wajib mengikuti apa yang ditetapkan oleh peraturan menteri terkait. Nah, itu banyak yang tidak bisa membedakan mana remunerasi untuk tenaga ahli, mana untuk tenaga upah untuk yang bukan tenaga ahli. Gitu. Seperti itu ya, Bu Ira ya. Nah, yang menarik tadi sebenarnya begini, mengapa kami tim perumus itu mengambil data kualifikasi yang ada di prakualifikasi ke dalam dokumen seleksi. Karena kalau kita bicara pengalaman, tidak ada pengalaman yang khusus kualifikasi, pengalaman yang khusus untuk seleksi. Namanya pengalaman perusahaan, ya itu saja. Jadi kalau misalnya di kualifikasi kemudian dicuekin, kita meminta lagi yang baru di bagian seleksi, itu tidak fair namanya. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Jadi kalau sudah ada di kualifikasi dapat menjadi bobot, tapi kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang pada saat kualifikasi ini belum selesai dan pas selesai, bisa mereka tambahkan di dalam dokumen seleksi untuk menambah nilai daripada kualifikasi mereka. Itu sih filosofi dasarnya yang ada di tim perumus gitu, Bu Ira. Seperti itu ya? Sebenarnya begini, Pak. Karena waktu di aturan kita yang sebelumnya kita masih mengacu ke peraturan Permen LPJK 4 2017 bahwa kan pengalaman kan masih kalau dia kecil cukup dengan klasifikasi, sedangkan klasifikasi. Kalau sekarang kita langsung menjual ke subklasifikasi. Nah, itu. Nah, kalau seleksi itu sudah lingkup. Ya. Jadi ketika kita menghitung pengalaman, kita menghitung hanya sesuai dengan klasifikasi. Kita masukkan seluruh klasifikasi, tapi ketika diseleksi itu sudah subklasifikasi. Jadi memang sesuai dengan lingkup pekerjaan. Jadi makanya ketika di draft yang sekarang ini, karena kita sudah di prakualifikasi sudah menghitung dari lingkup subklasifikasi, makanya di seleksi juga tidak cukup kita tambahkan. Betul. Dan juga yang menarik lagi, di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 sudah dijelaskan bahwa yang namanya perusahaan itu bukannya sampai kepada klasifikasi loh, sampai kepada subklasifikasi. Ini yang sudah dimasukkan ke dalam permen ini. Jadi jangan lagi ada mengatakan kalau kecil itu hanya kepada klasifikasi. Kalau menengah dan besar sampai subklasifikasi. Saat ini kecil pun sampai kepada subklasifikasi. Itu adalah amanat undang-undang. Ya. Dan sudah diperkuat di dalam peraturan pemerintah. Nah, ini adanya lagi, apakah PP masuk dalam konsideran? Nah, ini kayaknya yang bisa nanti teman-teman PU deh, tunggu pada saat sosialisasinya dan tunggu pada saat muncul dokumen-dokumennya. Kemudian Pokja sudah memberikan saran kepada PPK, kemudian PPK tetap ngotot memasukkan hal seperti itu. Pak Samsul, gimana itu Pak Samsul? Kalau sekarang sih saya melihat bahwa dengan penegasan sekarang maka Pokja khususnya UKPBJ dapat dengan tegas mengatakan bahwa apabila ada penambahan persyaratan yang dipaksakan oleh PPK maka harus ada prosedur yang ketat. Jadi kalau saya lihat kayak kemarin konsepnya itu mudah-mudahan sama dengan yang akan ditetapkan, misalkan di daerah itu pejabat tinggi pratama plus APIP. Nah, ini APIP ada Pak Rafan nih yang nanti akan memperkuat penegasan. Jadi untuk di daerah tidak lagi semudah seperti yang terjadi saat ini ya, penambahan persyaratan itu. Nah, sekarang konsepsi dari standar dokumen ini ada filter yang menurut saya cukup mengembirakan buat saya, tidak untuk daerah yang kemarin agak terlupakan karena memang unsur kesejarahan proses penyusunan Permen PU 7. Bagi orang yang tidak paham di belakangnya mungkin akan berkata bahwa ngapain penambahan syarat ke Sekda provinsi misalkan. Ya. Tapi kalau kita yang tahu sejarahnya mungkin bisa memahami. Nah, sekarang sudah diperbaiki jadi pejabat tinggi pratama plus ada pertimbangan dari APIP di inspektorat. Saya mungkin mau menambahkan satu saja Pak terkait Pak Halid tentang pertanyaan yang bahwa apakah sedikit clue saja apakah Permen PU ini juga mengacu mengkonsiderkan Permen PU itu PP. Ini wilayah yang sering ditanyakan juga. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Ira yaitu tentang remunerasi. Jadi pasal tentang remunerasi ini di PP sekarang sudah sangat tegas sekali. Mungkin kalau di undang-undang tidak
tidak terlalu operasional pasalnya. Sementara di PP saya gembira sekali ada di pasal 160 itu disebutkan dengan jelas bahwa menteri, gubernur, bupati, wali kota itu wajib mengenakan sanksi tertulis kepada pengguna jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga konstruksi, kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi. Nah, ini ada perintah yang tegas kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota untuk mengenakan sanksi kepada pengguna jasa. Pengguna jasa ini dalam artian pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen yang tidak memperhatikan remunerasi pada saat penyusunan anggaran, kemudian tetap menggunakan pada saat pelaksanaan kontraktualnya. Nah, sanksi ini di ayat 2 disebutkan pengenaan sanksi denda administratif. Nah, kalau sudah denda administratif ini berarti berbentuk uang nih, tentu. Nah, ini penegasan yang sangat tegas bahwa denda administratif sebagai dimaksud diberikan kepada pengguna jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal. Nah, ini artinya kalau dibaca dari sini, berhati-hatilah kawan-kawan pengguna anggaran, pengguna PPK pada saat menyusun rencana umum pengadaan, identifikasi kebutuhan khususnya untuk konstruksi, tolong dipegang betul-betul remunerasinya karena ini tentu pasal di PP ya, bukan Permen PU. Nanti ditabrakkan antara Permen PU dengan Perda, di Permen PU dengan peraturan bupati, seolah-olah menteri lebih tinggi dari bupati. Ini enggak seperti ini lagi. Ini sekarang sudah ada PP-nya. Jadi kalau sudah setingkat PP, ini tentu lebih tinggi dari peraturan bupati, peraturan daerah maupun bahkan peraturan menterinya. Jadi jangan sampai nanti ada yang sering dipertentangkan itu adalah kemampuan keuangan daerah. Nah, kemarin saya sempat menuliskan bahwa yang disebut dengan kemampuan keuangan daerah itu harus dilihat dari kebutuhan, bukan dilihat dari keinginan. Kalau dilihat dari keinginan, tentu keuangan daerah pasti nggak akan mampu. Karena keinginan itu besar, banyak sekali. Nah, kalau berdasarnya kebutuhan, maka pertimbangan remunerasi ini harus ada sejak sebelum menyusun RKA. Sehingga kalau memang tidak bisa meng-hire konsultan dengan remunerasi yang cukup, maka ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Langkah-langkahnya apa? Di Perpres 16 sudah disebutkan konsolidasi. Ada konsolidasi pengadaan jasa konsultansi akhirnya nanti. Ini yang saya bayangkan. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan RKB itu tidak ada lagi, insya Allah tidak ada lagi tenaga ahli konsultan, kalau betul-betul ahli, quote unquote gitu ya, betul-betul ahli yang dibayar hanya sebesar UMP atau UMK atau UMR. Ini. Jangan ada lagi. Karena kalau ada, maka otomatis akan melanggar PP. Ini yang sedikit menegaskan apa yang disampaikan oleh Mbak Ira. Jadi kalau kita lihat semangatnya Permen PU 7 tahun 2000, Permen PU 14 tahun 2020 dengan semangat Undang-Undang 2 tahun 2017, semangat PP 20 tahun 2020 ini sudah inline. Sudah inline. Gitu ya. Nanti mungkin teman-teman Kementerian PU yang bisa menjelaskan tentang bagaimana posisi kedudukan Permen PU dengan PP, dengan Perpres, dengan Perlem dan seterusnya. Mungkin itu Pak Halid. Oke, dan juga menarik juga Pak Sam, tadi kan diskusi tentang masalah APBD dan sebagainya kan, ditegaskan lagi kepada seluruh rekan-rekan peserta webinar bahwa Permen PU 14 2020 ini mengatur pengadaan jasa konstruksi di APBN dan APBD. Tegas. Ini perjuangan yang akhirnya merdeka ya Pak Anton ya. Saya membayangkan saja, saya gabung dengan tim ini sebelum Permen PU 7 ya. Artinya Permen PU 7 sudah terbit, saya baru gabung. Nah, saya bisa bayangin Permen PU 7 dengan setebal itu, begitu masuk ke wilayah legislasi, tiba-tiba harus dipotong karena dianggap bahwa kementerian tidak boleh mengatur daerah karena sesuai dengan pasal 86 itu.
Nah, jadi 86 ya. Nah, 86. Jadi ketika di situ dipotong semua, waduh itu saya bisa bayangin tuh masukan-masukan dari Pak Anton untuk daerah itu udah kepotong semua. Akhirnya kepotong pakai kontrol H kalau nggak salah itu. Kontrol H, kontrol replace. Akhirnya yang Pratama hilang gitu ya di Permen PU 7. Nah, ini untuk buat kawan-kawan yang nggak tahu di belakangnya, saya juga terlibatnya baru di pertengahan setelah terbit Permen PU 7 baru tahu bahwa oh kenapa sih sampai pejabat tinggi Madya aja, pejabat tinggi Pratama nggak ada, rupanya karena kontrol H tadi. Karena dipaksa harus terbit, segera terbit, desakan dari ini sementara tidak dibolehkan. Akhirnya di-replace dengan hanya kata sambung mengacu. Nah, sekarang Permen PU 14 jelas dan tegas. Ini menjadi dasar untuk daerah maupun kementerian lembaga. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi perdebatan tentang mengacu. Nih, Bli Heri yang berbusa-busa menjelaskan bahwa Permen PU 7 untuk daerah mengacu, bahkan sampai ada debat hukum gitu. Tinggal menunggu apa sebenarnya harusnya menunggu ini dulu, menunggu judicial review. saking ramainya diskusi bahwa harusnya mengacu itu bukanlah berdasar dan seterusnya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah pengganti Permen PU 7, pengganti ya Pak Halid ya? Pengganti, ini bukan perubahan. Pengganti ditegaskan. Ya, Permen PU 7 ini bisa lebih memperbaharui dan mempertegas apa yang sudah kita lakukan saat ini. Iya. Ini kan Halid. Makanya tadi ada yang nanya, Pak, bagaimana dengan tender sekarang? Kalau Anda tidak menggunakan Permen PU 14, mau pakai apa? Di Permen PU 14 disebutkan, dengan ditetapkannya Permen PU nomor 14 ini, maka Permen PU 7 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku? Pertanggal 18 Mei 2020. Jadi kalau ada tender yang diumumkan pada tanggal 19 Mei, seharusnya sudah menggunakan Permen PU yang baru, yaitu Permen PU nomor 14. Pak, di-download saja belum bisa, ya jangan tender dulu lah. Jangan tender dulu. Ya, nikmati dulu lebaran lah gitu loh. Baru tenderkan di minggu depan. Bagaimana kalau tahap lanjut yang saya jelaskan tadi? Paling ya siap-siap aja disanggah. Semoga penyedianya tidak ikut webinar ini ya. Gitu, karena siapa tahu ada penyedia yang tidak mau tahu dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya lihat dari nama-namanya ini banyak juga penyedia yang gila-gilaan juga di sini yang ikut gituan. Nah sekarang lebih lanjut lagi, ada satu hal yang sebenarnya barang lama tapi baru. Dikatakan barang lama karena di dalam Perpres, kemudian di Perlem itu ada, tapi di Permen PU itu nggak masuk, yaitu pengadaan langsung. Nah ini Pak Rahvan nih, the master of pengadaan langsung nih. Silakan Pak Rahvan. Nah, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Halid. Ini saya kira sangat menarik ini Permen PU 14 2020 di mana sudah mengakomodir tentang pengadaan langsung yang sebagaimana kita ketahui pada Permen PU 31 sebelumnya itu tidak ada pengadaan langsung untuk jasa konstruksi, baik pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi. Nah, sehingga kemarin pada tahun 2019 termasuk saya dan Pak Samsul juga berikhtiar untuk menyusun dokumen pengadaan langsung baik itu pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi yang bisa digunakan karena memang ada kekosongan di situ. Nah, sehingga pengadaan langsung sekarang menjadi bagian dari Permen PU 14 2020. Nah, beberapa hal mungkin yang bisa saya berikan clue-clue tentang pengadaan langsung, ya. Di mana nanti dokumen pengadaannya ada 4. Standar dokumennya yaitu untuk pekerjaan konstruksi ada 2, untuk badan usaha maupun perorangan, begitu juga dengan pekerjaan jasa konsultansi. Kemudian dokumen penawaran teknisnya ada daftar isian peralatan dan daftar isian personil. Ini khusus sampai dengan 50 juta ya untuk yang non Papua dan 200 juta yang khusus Papua itu tidak perlu dokumen penawaran teknis ini. Jadi saya kira banyak sebenarnya karena pengadaan langsung jasa konstruksi ini hal yang baru. Jadi tidak ada perbandingan yang lama seperti apa, yang baru seperti apa. Ini betul-betul pure murni baru yang dimasukkan di dalam Permen PU 14 2020. Kemudian yang baru juga di sini ada review. Jadi pejabat pengadaan yang sebelumnya tidak diatur pejabat pengadaan melakukan review,
pejabat pengadaan juga diberi ruang untuk melakukan review terhadap dokumen persiapan yang diserahkan oleh pembuat komitmen. Kemudian mengenai metodenya, saya kira sudah dipastikan pasca kualifikasi, sistem gugur, ya baik kualifikasi maupun penawarannya sistem gugur, dan satu file. Adapun pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya itu bisa melalui elektronik dan bisa manual dengan tetap dicatatkan di elektronik. Ya, itu pilihannya. Kemudian saya kira itu mungkin sedikit tentang pengadaan langsung, karena jujur sampai sekarang pun finalnya kita belum pegang. Kita harus menunggu secara resmi dari Kementerian PU dan kita melihat kemudian secara resmi kemudian akan disosialisasikan oleh Kementerian PU maupun oleh tim yang turut serta membantu dalam penyusunan Permen PU 14 2020. Ada satu hal juga kemarin yang kita usulkan untuk dimasukkan pada Permen PU 14 tahun 2020, yaitu tentang penambahan persyaratan, baik itu persyaratan kualifikasi maupun persyaratan teknis. Untuk APBD seperti apa? Kalau kita merujuk pada Permen PU 31, Permen PU sebelumnya, itu memang tidak jelas untuk APBD. Sehingga itu menjadi satu perdebatan di kalangan para pengelola APBD, termasuk kami juga di daerah. Nah, sekarang sudah diakomodir, di mana penambahan persyaratan itu melalui persetujuan instansi atau dinas atau satuan kerja yang membidangi pengawasan pekerjaan konstruksi, dalam hal ini dinas PUPR di kabupaten kota maupun provinsi. Nah, hanya berhenti sampai di situ, kemudian kita mengusulkan lagi bagaimana kalau ada keterlibatan APIP supaya ada yang mengimbangi di situ. Sehingga kita mengusulkan supaya selain persetujuan dari dinas PUPR, dalam hal ini membidangi pengawasan jasa konstruksi di daerah, juga ada persetujuan dari APIP. Nah, kebetulan saya di APIP, jadi memang saya juga mendorong supaya APIP terlibat. Sehingga pertanggungjawabannya jelas, akuntabilitasnya jelas. Ya. Jadi ya, itu saya kira beberapa bocoran-bocoran, karena memang sampai sekarang kita harus menunggu secara resmi dari Kementerian PU. Dan untuk form evaluasinya, saya juga sudah jauh-jauh hari sudah menyiapkan dalam bentuk Excel untuk 4 SDP itu, pekerjaan konstruksi 2, perorangan dan badan usaha, dan jasa konsultansi juga 2. Ada lagi pertanyaan, Pak, kalau untuk jasa konsultansi, evaluasinya menggunakan sistem nilai atau tidak? No, tidak ada sistem nilai, tetapi sistem gugur. Jadi nggak ada nilai-nilainya, hanya membandingkan antara apa yang dipersyaratkan dan apa yang diberikan. Saya kira saya spesialisasi pengadaan langsung yang belum juga membaca secara detail tentang resmi SDP-nya, ya. Nah, tetapi tentu SDP ini kita sudah susun dari beberapa bulan kemarin, kita sudah susun dan kita sudah coba berikan masukan-masukan, tetapi intinya adalah menunggu dari Kementerian PU. Yang terakhir, pengadaan langsung itu berbeda dengan langsung pengadaan. Pengadaan langsung, kenapa pengadaan di depan dan langsung di belakang? Ini filosofi sederhana. Pengadaan ditempatkan di depan, artinya proses didahulukan, barulah kita melakukan pekerjaan. Bukan langsung pengadaan, kerja dulu baru lakukan proses. Nah, itu yang akhirnya PL sama dengan LP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan sampai dapat LP itu. Kalau sudah auditor bilang LP itu berbahaya itu. Apa kalau dapat auditornya yang ganas seperti Pak Rahman. Tapi nggak usah khawatir Pak Rahman. Kami dalam pembahasan batang tubuh dengan Pak Anton tuh, ya pengadaan langsung tuh kayaknya skip aja Pak Anton ya. Mulus saja, aman aja, enjoy aja gitu loh. Tenang aja kalau pengadaan langsung. Aman. Tapi justru Pak Halid, saya mau sampaikan, justru yang paling kalau saya dari sisi aktif ya melihat tentang mitigasi resiko. Yang butuh mitigasi resiko itu pengadaan langsung. Kenapa? Pengadaan langsung itu tidak terkontrol. Apalagi dilakukannya secara manual. Ya. Makanya saya bilang gini, kalau pengadaan langsung itu orang rata-rata sudah kawin dan beranak pinak baru menikah. Iya, udah kawin dulu baru dia nikah. Nah, itu pengadaan langsung. Oleh karena itu, jangan nanti kita tender yang besar, nilai miliaran, justru kita save di situ. Kenapa? Karena kita dikendalikan oleh sistem. Tetapi pada pengadaan langsung yang nilainya kecil, itu kita abai. Jadi banyak orang yang celaka bukan karena batu besar, tapi karena kerikil kecil. Betul. Saya kira Ibu Irawati
punya pengalaman juga tentang jadi pejabat pengadaan, dan saya mungkin Pak Halid satu-satunya mungkin pejabat pengadaan yang sebagai sekretaris inspektorat dan juga sebagai pejabat pengadaan. Wah. Karena nggak ada yang bisa, sehingga saya ya harus jadi pejabat pengadaan, dan saya melakukan proses walaupun nilainya hanya berapa 15 juta, saya lakukan secara elektronik kemarin. Saya mau tunjukkan pada teman-teman bahwa nilai sekecil ini pun saya lakukan secara elektronik. Jadi artinya teman-teman tolong perhatikan tentang pengadaan langsung, filosofi pengadaan langsung. Kenapa bukan langsung pengadaan, tetapi pengadaan langsung? Karena butuh proses dulu, baru pelaksanaan. Ya, jadi harus butuh pacaran dulu, kemudian nikah, kemudian beranak pinak. Jangan beranak pinak dulu, baru menikah belakangan. Nah, saya kira itu Pak Halid ya. Oke, jadi ingat ya, pengadaan langsung ya, bukan langsung pengadaan ya. Pengadaan langsung, bukan langsung pengadaan. Oke, saya silakan Pak Anton. Izin Pak Rafan nambahin dikit boleh dong sayang. Sayangnya Pak Anton muncul ini. Ya Bu Ira ya, izin enggak. Yang agak spesifik di pengadaan langsung ini, saat kontrak, nanti betul apa yang disampaikan oleh Pak Rahwan tadi, pengadaan langsung itu sedikit-sedikit, kecil-kecil sekali, tapi nilainya data-data di kami itu ada 28 triliun ternyata Pak Rahwan. Itu yang luar biasa, sehingga apa yang disampaikan Pak Rahwan cukup membanggakan. Artinya ketika Apip ikut turun tangan, sedap gitu loh. Artinya ini bukan mainan, memang itu serius gitu ya. Hanya di dalam pengadaan langsung ini surat SPK-nya, surat perintah kerjanya kita sederhanakan, tidak seperti yang nilainya besar. Jadi nanti tidak ada SKK nanti di pengadaan langsung, nanti SPK langsung SSUK langsung diisi langsung gitu. Tidak seperti ketentuan-ketentuan yang tender maupun seleksi, ada SSKK dan ada SSUK. Jadi nanti di pengadaan langsung itu keinginannya mudah-mudahan penerapannya tidak ada SSKK. Kenapa begitu? Kekhawatiran teman-teman, kalau kita teman-teman PUPR yang saya intip gitu loh. Kalau kita menyampaikan SSKK, khawatir nanti ada varian-varian lagi yang justru malah susah untuk dikendalikan, susah untuk diperiksa gitu. Sehingga beda dengan ini langsung kelihatan tidak dibuang di SSKK. Karena SSKK itu dari pengalaman kami, dia ternyata teman-teman mohon maaf, teman-teman Pokja dan PPK itu ada variasi-variasi di sana yang dalam pelaksanaan kontrak justru malah mempersulit. Harapannya SPK ini tidak ada SSKK-nya sehingga akan mempermudah barangkali pelaksanaan kontrak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi. Demikian Pak Khalid, terima kasih. Oke, silakan Pak Anton, terima kasih banyak. Pak Syafruddin kayaknya ada yang mau diomongin nih. Silakan Pak Syaf. Halo Pak Syaf. Ya, terima kasih Pak Khalid. Izin nih Pak, para pakar-pakar semuanya, saya dari Kementerian PU juga kebetulan ini. Saya kan belum membaca nih, belum dapat juga nih soft copy terkait dokumen. Sama Pak. Iya. Jadi saya penasaran juga nih Pak terkait untuk Permen PU nomor 14 2020 ini dari segi Permen PU 21 Pak, apakah sudah mengakomodir semua ketentuannya Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Ayo Pak Heri, silakan. Ini pakarnya Permen 21 nih. Baik Pak Khalid. Mohon izin Pak Anton, Pak Samsul, dan Pak Rafan. Jadi pertanyaan Pak Samsudin, ini sebenarnya kalau kita lihat tadi bahwa terbitnya nanti Permen PU 14 ini adalah mencabut Permen PU 7 Pak ya. Jadi intinya Permen 7 itu kan masih mengacu kepada Permen PU 5 2014. Jadi secara hukum memang kita sudah menyusun, artinya sudah merumuskan juga di dalam lampiran itu mengacu kepada Permen PU 21 tahun 2019 tentang SMKK, termasuk mempertegas itu penerapan biaya SMKK-nya. Kalau kita mengacu dulu di Permen 7 kan hanya global Pak, artinya ketika biaya SMKK itu ditawarkan oleh penyedia nol, secara global itu sudah gugur. Tapi sekarang harus ke 9 item itu sudah ditawar nominalnya oleh peserta. Termasuk juga itu penerapan terhadap elemen SMKK-nya Pak.
nanti kita akan permudah. Jadi tidak ada lagi namanya Pokja akan menilai kekerapan, kali keparahan, atau tingkat risiko, atau prioritasnya. Hanya nanti Pokja cukup melihat apakah dari semua elemen SMKK itu ada atau tidak ada. Jadi begitu Pak, sudah dirumuskan Pak di Permen PU 14 Permen PU nanti Pak. Nanti. Oke, clear ya. Sekarang Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Ya, makasih Pak Khalid. Selamat sore Pak. Mungkin saya sedikit untuk Pak Rahpan mungkin ya, karena pengadaan langsung Pak. Begini Pak, kasus di kami ini pengadaan langsung tuh kami sudah bikinkan surat edaran dari bupati kami untuk menggunakan aplikasi non tender. Tapi ternyata para OPD itu masih yang ada dikatakan Pak Arfan itu langsung pengadaan. Jadi kesulitan mereka untuk memproses karena mereka menggunakannya langsung pengadaan. Nah, sedangkan surat edaran bupati kami bikinkan itu Pak, kami usulkan untuk dibikinkan surat edaran harus menggunakan non tender. Nah, saran saya kalau tadi kan Pak Rahman bilang masih ada memungkinkan untuk menggunakan pencatatan. Mungkin kalau saran saya Pak, pencatatan itu di bawah daripada 50 juta itu bisa di pencatatan. Tapi kalau untuk yang diproses di atas 50 juta, mungkin saran saya lebih baik dilakukan di non tender Pak, agar tercapai apa yang dikatakan pengadaan langsung. Pengadaan dulu, diproses dulu, baru dikerjakan langsung. Gitu. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Khalid. Siap, silakan Pak Rafan, langsung saja. Oke, terima kasih. Jadi saya kira begini, kenapa diberikan dua opsi bahwa bisa manual dengan alternatif pertama itu by elektronik, kemudian jadi pengadaan langsung itu kalau kita melihat klausul yang ada di dalam Perpres 16 2018 itu kan bicara secara global tuh tentang pengadaan tentang proses pengadaan. Nah, pengadaan langsung itu dilakukan secara elektronik, artinya manual pun tetapi dicatatkan di elektronik itu termasuk pengadaan menggunakan elektronik. Nah, namun ada yang prosesnya dari awal kita menggunakan secara elektronik. Nah, memang di sini ada opsi, ada dua pilihan, ya, bahwa bisa secara elektronik, bisa secara manual, tetapi tetap dicatatkan. Kenapa itu muncul? Karena memang tidak semua di kita itu masih bisa melakukan secara elektronik. Ada daerah-daerah tertentu juga yang mungkin masih ada keterbatasan-keterbatasan. Dan kemudian ini karena memang nilainya kecil. Jadi kembali sebenarnya kepada niat dan integritas kita, ya, niat dan integritas. Sehingga di sini pejabat pengadaan ya jangan jadi pejabat yang pejabat pengadaan itu kan memilih penyedia. Jangan nanti dia justru pejabat pengadaan itu hanya sebagai bentuk formalitas saja, prosesnya sudah dilakukan. Jadi ini mau melalui elektronik maupun mau melalui manual, kalau niatnya udah gak benar, elektronik itu pun kan bisa disesuaikan, Pak. Kita bisa mengundang siapapun kita sudah tentukan, dan orang itu sudah kerja juga, itu juga bisa dilakukan. Ya. Jadi semuanya tergantung niat. Apapun aturan yang dibuat, kalau niatnya udah nggak benar, apalagi ada intervensi dan lain-lain, saya kira tetap prosesnya juga nggak akan benar dan outputnya nggak akan benar. Kalau dari proses nggak benar, pasti outputnya nggak benar juga. Saya kira itu mungkin, ya. Jadi kembali kepada niat. Adapun kalau ada peraturan-peraturan kepala daerah, saya kira udah jelas peraturan kepala daerah kalau mengatur tentang proses pengadaan ya tentu harus merujuk juga pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi, ya. Termasuk peraturan Perpres, ada Permen di situ, peraturan KTP. Saya kira itu mungkin sedikit. Kalau ada yang mau ditambahkan teman-teman, ya silakan ditambahkan. Pak Sam, tambahkan. Utamanya surat edaran nih. Biasanya Pak Sam tuh paling stres dengan masalah seperti ini. Suka aja surat edaran saya. Tapi gini, kembali lagi memang pengadaan langsung ini khususnya tentang penggunaan yang transaksional atau non transaksional. Memang karena regulasi masih membuka untuk pengadaan langsung itu bisa dilakukan transaksional dan non transaksional. Karena apa? Penetrasi penggunaan aplikasi atau penetrasi penggunaan aplikasi pengadaan langsung ini juga memang masih belum maksimal, ya. Belum maksimal itu artinya belum mencakup semua wilayah dan belum masuk kepada keseluruhan pelaku pengadaan. Jadi memang ini diskresi. Suatu saat nanti saya yakin juga pengadaan langsung ini akan semuanya menggunakan sistem ya.
Jadi karena memang masih dalam kondisi seperti ini, memang masih terbuka peluang untuk itu. Tapi yang harus kita perangi sama-sama memang ya persis saya ini Pak Ravan kalau menemukan nomenklatur atau analogi-analogi luar biasa ini. Pengadaan langsung bukan langsung pengadaan gitu ya. Ini bisa kita ini bikin kaos jadi. Boleh itu. Ada ide langsung bikin kaos ini kayaknya nih. Jadi ya karena memang kebanyakan yang namanya pengadaan langsung konstruksi itu nikah kawin dulu, nikahnya belakangan. Jadi begitu sudah ada anaknya, sudah ada bahkan bukan cuma anaknya mau disekolahkan baru proses administrasi pencatatan di KUA dan segala macam itu baru dilakukan. Tapi yang harus kawan-kawan semua ketahui, ini sudah keomong di sini jadi susah saya nahannya. Ya sudahlah diomongin aja lah gitu ya. Jadi ini menggunakan pencatatan e-kontrak itu justru harus lebih hati-hati dibanding kita menggunakan yang transaksional. Karena kalau menggunakan transaksional, kita dijaga oleh sistem untuk melakukan proses secara runtut. Tapi kalau yang non-transaksional, nanti akan dipaksa untuk membuat dokumentasi yang menggunakan tanggal mundur. Sementara sistem, dan itu tidak terlihat ya, bukan yang disetting, tapi sistem secara linier di back end-nya itu mencatat tanggal kapan dibikin dokumen tersebut. Jadi misalkan pekerjaan sudah selesai di tanggal 30 Desember, baru dicatatkan di tanggal 30 Januari, disetting pekerjaannya dicatatkan pada waktu sebelum 30 Desember, pada saat tanggal 30 Januari, maka di situ kita dengan tegas menyatakan bahwa kita sedang melakukan pencatatan tanggal mundur. Nggak bisa bohong lagi. Karena sistem aktif tanggal berapa, jam berapa, diakses tanggal berapa, jam berapa, itu tidak bisa disetting, tidak bisa diubah. Sehingga kalau misalkan ada auditor yang bertanya, apakah ini dilakukan tanggal mundur? Iya. Sudah nggak usah bohong lagi, udah ketahuan pasti, karena log sistemnya udah tercatat. Nah jadi buat kawan-kawan yang tadi ya, memang ya kebanyakannya seperti itu, PA-KPA merintahkan si A ini untuk kerjakan dulu, nanti administrasinya belakangan, itu nanti ketahuan. Nah begitu ketahuan, ini belum aja nih lagi, belum aja, nanti kayak opentender.net. Tadi Pak Anton sudah bilang, pengadaan langsung itu 28 triliun. Padahal waktu kemarin saya rapat itu baru 25 triliun. Sekarang rupanya naik 3 triliun nih setelah ini. Karena memang wajar, karena Perpres 16 ini mengutamakan, kalau kita lihat dari urutan pemilihan, purchasing dulu, pengadaan langsung dulu, tender belakangan. Nah jadi saya justru mengingatkan kepada kawan-kawan yang gemar menggunakan pencatatan, itu justru jauh lebih mudah dideteksinya, menyusun pertanggungjawaban tanggal mundur, yang tadi 30 Desember dicatatkan 30 Januari melewati tahun anggaran, itu sudah pasti ketahuan, udah nggak usah lah pakai alasan-alasan macam-macam, udah jelas secara faktual, secara data, secara fakta, itu dilakukan pencatatan belakangan setelah kejadian. Nah, ini mungkin dimensi lain yang harus saya sampaikan. Ini terpaksa harus disampaikan karena sudah ngomong. Ya, betul ini. Ada Pak Inspektur soalnya. Pak Inspekturnya ngurusin pengadaan langsung lagi. Diberikan clue. Ya mungkin itu ya Pak Halid, Pak Ravan. Halid. Oke, baik. Berikutnya saya berikan kepada Pak Made Sudarsana. Ini kayaknya dari tadi nih. Silakan Pak Made. Nah, Pak Made muncul nggak muncul di sini? Beliau minta ini angkat tangan. Beliau minta ini untuk bertanya. Silakan Pak Made.
Pak Made Sudarsana, silakan. Halo Pak. Mungkin belum di ini Pak, belum di allow. Sudah. Masih unmute tuh, masih unmute. Oh ya udah, masih di unmute dulu Pak Made. Pak Made tinggal unmute. Di Silakan. unmute mikrofonnya. Oke, sambil menunggu beliau bahwa Sudah ya. Sudah, silakan. Sudah. Halo, selamat sore Pak Khalid. Selamat sore Pak Selamat Made. sore sahabat semua. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini ada tetangga saya ini Pak Heri. Tetangga sebelah rumah ini. Senang sekali saya bisa bergabung di webinar ini. Saya yang ringan-ringan saja. Yang pertama, apa kabar hari kerja dan hari kalender? Ya. Untuk diproses pemilihan, itu yang pertama. Kenapa Pak Heri tersenyum itu? Senang dia, Pak, lagi senang. Yang kedua, bicara tentang hari kerja, kita sangat maklumi lah di Indonesia itu kadang-kadang banyak daerah yang memperlakukan fakultatif. Ya. Nah, lalu kalau umpamanya di Jakarta tidak libur, sedangkan di satu daerah libur, itu termasuk hari kerja atau hari libur, Pak ya? Ya. Ya. Jadi saya ringan-ringan saja. Itu saja dulu di perjumpaan pertama. Oke, siap. Saya yang jawab nih. Karena itu kebetulan dibahas pada saat kami melakukan rapat harmonisasi. Jadi waktu rapat harmonisasi hari Senin yang lalu, jadi sekilas info juga bagi seluruh peserta webinar, penyusunan aturan ini bukan dari PU saja. Setelah PU menyusun draftnya, ini dirapatkan bersama-sama dengan beberapa kementerian yang lain, dalam disebut dengan harmonisasi. Harmonisasi ini diikuti oleh Kementerian Hukum dan HAM, diikuti oleh LKPP, diikuti oleh Sekretariat Kabinet. Nah, jadi kami rapat 4 hari penuh, full, pasal demi pasal dibahas satu demi satu. Nah, yang Pak Made Sudarsana tadi tanyakan pada saat masalah hari kerja dan hari kalender, ini dijawab pada saat rapat tersebut dengan kalimat seperti ini. Yang namanya tender bukanlah kegiatan yang tiba masa tiba akal. Yang namanya tender itu filosofinya harusnya sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Jadi, kalau kita tetap menggunakan hari kerja, pada prinsipnya bukan bermasalah. Tidak menjadi suatu masalah. Karena yang namanya tender itu bukan cepat-cepatan selesai. Tender itu adalah untuk mencari penyedia yang qualified. Mencari barang atau jasa yang ditawarkan dengan baik. Bukan cepat-cepatan harus ada. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa tender itu seharusnya cepat selesai, maka seharusnya perencanaannya juga harus cepat. Yang namanya perencanaan jangan disusun pada saat di awal tahun anggaran. Di Perpres nomor 16 disebutkan bahwa perencanaan itu disusun bersamaan dengan penyusunan RKA, baik RKA KL maupun RKA OPD. Jadi apabila dilaksanakan tender sesuai dengan perencanaan, maka menggunakan hari kerja pun itu bukanlah hal yang masalah. Masalah libur fakultatif, memang ada di Indonesia ini ada 2 sebenarnya yang paling banyak, yaitu di Bali dengan di Papua. Ya, baik ya Bali, Papua, Papua Barat, termasuk Manado. Itu yang banyak libur-libur fakultatif. Sehingga untuk masa libur fakultatif ini, untuk rekan-rekan PPK yang ada di daerah-daerah ini, harusnya mengatur secara detail kapan kira-kira jadwal tender ini dilaksanakan. Kalau sudah ketahuan libur fakultatifnya banyak, jangan sampai melaksanakan tender menjelang dibutuhkan. Akibatnya jadinya cepat-cepatan. Malah sampai ada yang mengatakan kalau perlu harusnya tender cepat begitu. Jadi Pak Made, sesuai dengan video yang kita buat di Bali, mohon maaf usulannya ditolak. Pada udah sempat bikin video dengan Pak Heri. Tetap menggunakan hari kerja seperti itu. Ya, ini diputuskan. Jadi kami mengusulkan, tapi diputuskan pada saat rapat konsolidasi, rapat harmonisasi itu tetap menggunakan hari kerja. Seperti itu, Pak Made. Kejawab, Pak ya? Siap, akan kami sosialisasikan dengan teman-teman. Terima kasih filosofinya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Nah, silakan. Sampai jumpa. Ya. Selasa aja depan. Oke, silakan Pak Ari. Terakhir nih. Pak Ari. Halo, Pak Ari. Di ruangan maksudnya.
Enggak, di sini. Halo Pak Ari. Mana aja Bang Di? Bisa. Pulang dari mana aja langsung boleh keluar. Halo Pak Ari. Pulang, hilang. Kayaknya lagi sibuk gitu ya. Jadi begini, ini menjelaskan Permen PU 14 ini tidak mungkin dalam waktu 1-2 jam gini ya. Apalagi ini ada bagian-bagiannya sangat banyak. Nah, jadi kami berencana akan membagi-bagi sosialisasi ini menjadi beberapa sesi. Ada yang sifatnya sosialisasi yang sifatnya umum, ada sosialisasi khusus penyusunan dokumen, ada sosialisasi khusus untuk evaluasi, ada sosialisasi khusus untuk pengadaan langsung, dan ada sosialisasi yang khusus masalah kontrak berdasarkan Permen PU. Kapan dilaksanakan? Tunggu tanggal mainnya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Nah, untuk closing statement, silakan mungkin Bu Ira, silakan dimulai. Langsung ditodong aja gitu, daripada cuma ngerekam doang. Tadi itu lihat handphonenya begini gitu loh. Mumpung gitu loh. Semoga Permen PU yang kita tunggu-tunggu, pengganti Permen PU 7 ini dapat memberikan suatu penegak, karena bentuknya sudah sangat berbeda dengan Permen PU sebelumnya. Jadi semoga tidak akan ada lagi multitafsir dari rekan-rekan pengelola pengadaan, baik dari PPK maupun dari Pokja ataupun dari penyedia. Jadi insya Allah paling mungkin akan ada perdebatan 1, 2, 3 yang merasa terancam. Itu biasanya yang berdebat itu adalah orang yang merasa terancam. Tapi insya Allah ini sudah dibuat sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa agar tidak ada lagi seolah-olah ada proses pengkondisian di dalam proses pengadaan barang jasa ini. Oke, terima kasih Bu Ira. Pak Heri, silakan. Oke, makasih. Nggak terlalu banyak sih Pak disampaikan seperti apa yang sampaikan di awal. Jadi teman-teman di sini mohon bersabar ya untuk saat ini yang mungkin galau-galaunya banyak japri ke sana ke sini. Nanti sehabis ini silakan masuk kelas lagi, kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi ya. Ini kepala sekolah ini ngomong nih. Ya. Jadi mungkin satu mungkin saya sampaikan bahwa saya lagi senang-senangnya mendengar bahwa banyak sekali yang masalah menghadirkan personil. Mungkin saya sedikit masuk dikit. Nanti PPK jangan lagi menghadirkan personil karena sudah akan diatur di dalam peraturan menteri ke depannya. Jadi itu aja Pak yang mungkin saya sampaikan. Semoga teman-teman sabar menunggu untuk tender menggunakan Permen PU yang terbaru. Ya, oke baik. Pak Kahar masih monitor ya atau masih nyetir? Tadi sebelum katanya masih nyetir. Nyetir kayaknya. Masih nyetir ya? Khawatir sih kalau diminta beliau untuk ngomong tiba-tiba setirnya belok kanan ke warung coto gitu kan? Oke, sekarang Pak Rahvan, silakan Pak Rahvan. Nanti bersiap Pak Anton dan terakhir Pak Samsul. Biasanya pujangga paling terakhir tuh. Khalid, kita tuh sebenarnya di sini punya 2 pujangga loh sebenarnya Pak Samsul. Oh ya? Pak Rahvan itu dua-duanya sebenarnya sama-sama pujangga. Makanya sekarang ke Pak Rahvan, habis itu nanti Pak Anton sebagai sesepuh, terakhir ditutup oleh pujangga SR gitu loh. Yang satu aliran lembut, yang satu aliran keras. Ya, sekarang itu pujangga aliran keras dulu. Silakan Pak Rahvan. Baik. Khalid, saya kira closing statement pertama bahwa Permen PU ini disusun bukan dalam waktu sehari 2 hari, ya. Ini butuh proses yang lama dengan melibatkan banyak pihak, ya, termasuk orang di daerah dari Papua. Saya sendiri kemarin waktu di Makassar dari Papua didatangkan langsung untuk Pak Rahman putus. Mendengar. Nah, jadi saya kira, nah. Bisa ya, saya lanjut? Ya, lanjut Pak. Ini disusun dalam waktu yang lama dan dengan melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, jangan secepat itu menjudge baru semenit, 2 menit baca. Putus lagi? Siapa sih yang nyusun ini banyak orang dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi baca keseluruhan, analisis, baca regulasi terkait yang lain, barulah kita menyimpulkan. Jangan baru baca pasal 1, ya, pasal 2, terus bilang ini salah, ini harus begini, harus begini. Tunggu dulu, ini perdebatannya cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Jadi saya kira baca secara komprehensif dulu, baru kemudian kalau ada yang
Pujangganya hilang sinyal. Pak Rafan hilang sinyal. Rafan. Oke, saya menegaskan. Pak Rafan tadi mengatakan ini proses. Memang benar bahwa Permen PU ini disusun dalam waktu 3 bulan. Tapi dalam waktu 3 bulan itu, Kementerian PUPR sudah mengumpulkan semua pokja UKPBC yang ada di Kementerian PUPR dari Aceh sampai ke Papua. Bahkan teman-teman ini semua, Pak Rafan, Pak Heri, Pak Samsul, Bu Ira, Pak Kahar, Pak Anton, saya, kita hadir di 3 zona. Zona yang ada di, waktu itu kan kita laksanakan di Sumatera, kemudian kita laksanakan di Bali, ya, kemudian kita laksanakan di Makassar. Jadi ini masukan-masukan dari bawah, dari Pokja itu sudah ditarik. Yang kedua, masukan dari UNOR-UNOR, Bina Marga, Cipta Karya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, dari penyedia. Saya melihat sendiri surat resmi kepada Kementerian PUPR ditujukan kepada semua asosiasi yang berkaitan dengan konstruksi di Indonesia. Dan pada saat pembahasan Permen PU ini, kita membacakan satu persatu jawaban surat mereka. Dan bahkan Pak Direktur, Pak Putut, itu sampai berulang-ulang kali. Sebelum kita lanjut, apakah ada masukan dari asosiasi? Apakah masukan dari penyedia? Apakah bisa diterima? Kalau tidak, alasannya apa? Kalau iya, alasannya apa? Dan sebagainya. Jadi dibahas satu persatu. Nah, Pak Rafan, ini muncul lagi kalimat terakhir, nggak perlu disampaikan lagi? Karena tadi sempat terputus. Iya, mungkin tadi sempat terputus. Saya hanya ingin menyampaikan begini, Bapak, Ibu, ini melibatkan banyak pihak, ya, kemudian regional sampai dengan kita mendatangkan kemarin di Makassar dari Papua dan Papua Barat datang langsung bicara. Saya kebetulan berdampingan dengan mereka kemarin waktu di Makassar. Ya, jadi Permen PU ini kalau ada yang menyatakan belum sempurna, ya belum sempurna. Ya, tetapi ini sudah mengakomodir banyak orang, mendengarkan banyak pihak. Oleh karena itu, teman-teman kalau baca secara komprehensif, baru kemudian mengeluarkan komentar. Jangan baru baca pasal 1, pasal 2, kemudian sudah menyatakan bahwa ini salah, ini nggak benar. Ya. Karena ini ada berapa pasal, Pak Halid, ini? Cuma 132 kok. 132 pasal dengan 12 bab. Dan buku lampiran-lampirannya. Cuma 31 buku, kurang lebih 4.000 halaman aja. Kurang lebih 4.000 halaman, artinya butuh 10 rim kertas, kalaupun itu nggak macet printernya. 10 rim kertas. Karena 1 rim itu, saya pejabat pengadaan, jadi saya tahu spesifikasi ATK. 1 rim itu 400 halaman kalau nggak salah. Jadi saya kira itu 500 halaman. Ada yang protes pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan juga soalnya. Ya, oke. Bersama pejabat pengadaan itu mancing aja sih sebenarnya. Siap lah. Butuh 5 rim kertas untuk bisa kita mendownload membuat cetak. Ya. Gitu. Saya kira itu Pak Halid dari saya, dan tentu ke depan insya Allah ada kelas lagi untuk lebih spesifik seperti yang disampaikan oleh Pak Halid tadi. Dan yang paling terakhir adalah PL bukan LP. Pak Antonia, pengadaan langsung, bukan langsung pengadaan. Siap. Saya kira demikian Pak Halid. Oke, terima kasih Pak Rafan. Pak Anton, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Halid dan teman-teman panelis. Saya hanya mensitir apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dengan dokumen ini jangan ada kata-kata memenangkan maupun mengalahkan. Jadi yang ada adalah kita mengevaluasi, hasil dari evaluasi itulah yang menang, itulah yang kalah. Karena ini aturannya sederhana meskipun sekarang buku, sehingga nuansa itulah yang dituntut oleh Pak Menteri. Terima kasih Pak Khalid, mungkin seperti itu saja yang ingin kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Pak Kahar masih belum monitor ya? Masih nyetir kayaknya. Oke, baik. Pak Samsul Ramli, silakan Pak. Ya, baik. Pas penutup nih paling terakhir ini. Paling pendek. Sengaja. Paling pujangga Pak soalnya. Nah, materi saya sebenarnya udah disampaikan oleh Pak Anton ya. Karena memang senior Pak Anton, jadi beliau bisa menangkap apa yang ingin saya sampaikan. Jadi kembali saya cukup gembira dengan terbitnya Permen PU 14 ini. Ada beberapa hal substansial filosofis yang sering saya bahas dalam kajian rutin saya di kajian pengadaan khusus standar dokumen pemilihan, walaupun pada saat ini masih
masih berkutat di wilayah standar dokumen pengadaan barang. Tapi filosofi-filosofi yang saya sampaikan, misal yang paling utama, yang sedang kita susun ini adalah standar dokumen pemilihan. P-nya adalah pemilihan, bukan pengguguran. Jadi niat kita harus luruskan bahwa ini adalah standar dokumen yang bertujuan untuk memilih penyedia, bukan untuk menggugurkan penyedia. Ini harus betul-betul, karena bedanya sangat tipis sekali. Bedanya tipis sekali. Ketika kita memilih penyedia, maka ada konsekuensi yang tidak memenuhi syarat akan gugur. Gitu ya. Jadi gugur dan lulus itu adalah konsekuensi dari proses memilih penyedia. Nah, seperti yang sama persis seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, bahwa tujuannya bukan kalah menang adalah konsekuensi. Tapi tujuan kita adalah melakukan seleksi untuk konsultan, memilih untuk penyedia non-konsultan. Nah, ini wilayah yang harus kita pahami betul. Yang kedua, filosofi yang kedua adalah ini yang kita dengungkan dari sejak kelas, saya ingat betul waktu bergabung dengan Pak Halid kita berdiskusi panjang tentang dua wilayah persyaratan. Ada wilayah persyaratan pemilihan, ada wilayah persyaratan berkontrak. Nah, sekarang dalam regulasi ini ternyata disepakati oleh sebagian besar. Saya tidak mau menyebutkan bahwa ini seluruhnya, sebagian besar yang menyusun Permen PU ini, bahwa ada wilayah yang tegas. Ini adalah syarat pemilihan, ada syarat berkontrak. Syarat pemilihan itu yang kita pertandingkan, syarat berkontrak itu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Ada syarat untuk memilih, syarat untuk bertanding pada saat pemilihan, ada syarat untuk pelaksanaan pekerjaan. Ini wilayah yang sangat tegas sekali. Kemudian yang ketiga, yang saya juga sangat senang, kalau dilihat dari draftnya, tapi saya belum melihat realnya, tapi draftnya sudah saya lihat. Struktur dari daftar isi standar dokumen pemilihan sudah membagi dengan tegas wilayah pemilihannya mana dan wilayah berkontraknya mana dalam satu standar dokumen pemilihan. Ini hal yang menggembirakan sehingga apa? Nanti insya Allah ini dengan standar seperti ini saya berniat mudah-mudahan dilancarkan, saya akan menyusun buku yang judulnya Dasar-Dasar Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Jasa. Sehingga dari begitu dituliskan, ini secara substansial teoritisnya sudah bisa masuk untuk dijadikan sebuah buku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Lid. Siap, terima kasih banyak Pak Samsul. Dan untuk rekan-rekan, Bapak dan Ibu peserta hari ini, minta maaf, ini pertanyaan banyak sekali. Sangat ini Q&A 30. Q&A 30 nggak direspon. Iya, Q&A 30 tidak direspon, chat ada 11, belum lagi yang WA. Ini benar-benar. Tapi begini, tenang aja. Ini belum sosialisasi kok. Makanya judulnya namanya adalah diskusi. Ya, ini bocoran-bocoran aja sebenarnya. Kita diskusi santai. Nanti untuk sosialisasi akan ada webinar-webinar selanjutnya dan mungkin akan jauh lebih terpola dan akan berdasarkan tema-tema khusus. Dan Bapak dan Ibu juga akan ketemu dengan rekan-rekan semua yang ada di layar ini plus dengan dari Kementerian PUPR. Nah, mungkin kita akan bagi menjadi 5 kelas. Yang pertama khusus sosialisasi, full sosialisasi saja. Yang kedua penyusunan dokumen. Ini akan bertemu dengan Pak Samsul Ramli, kemudian Bu Ira, kemudian Bli Heri dengan Pak Dian Darmawan. Evaluasi juga sama. Khusus evaluasi, kita akan membahas bagaimana cara evaluasi saja. Ya, bagaimana caranya mengevaluasi kualifikasi, mengevaluasi penawaran, juga akan ketemu dengan Pak Samsul, Bli Heri, kemudian Bu Ira dengan Pak Dian Darmawan. Kita akan bahas khusus pengadaan langsung. Bagaimana pengadaan langsung untuk jasa konsultan konstruksi, pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi yang akan diampu oleh 2 pakar pengadaan langsung konstruksi sekaligus penyusun daripada standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konstruksi, Pak Rahpan Mukoginta dan Pak Kahar Palindrungi. Kemudian kita akan membahas masalah kontrak. Ini barang baru. Karena kalau kita lihat di SDP standar dokumen pemilihan untuk Permen PU nomor 14 2020, SSUK dan SSKK itu isinya banyak berubah. Ini akan diampu oleh senior kita langsung, Pak Anton, ya, dengan pengalaman 37 tahun.
ya di bidang jasa konstruksi. Jadi beliau ini sekaligus juga pemberi keterangan ahli yang berkaitan dengan kasus-kasus tentang pekerjaan konstruksi. Jadi kita harapkan pertemuan-pertemuan berikutnya akan jauh lebih komprehensif, dan apabila Bapak dan Ibu juga membutuhkan in-house lebih detail, bisa menghubungi kami di sini. Kita akan menyampaikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Link download tunggu, kami pun masih menunggu downloadnya. Sampai sekarang belum ada kabarnya juga ini downloadnya. Jadi kita masa nunggu link juga kami belum dapat ya, belum dapat linknya. Dan semoga teman-teman di Kementerian PUPR juga dapat diberikan kesehatan untuk dapat terus mempercepat downloadnya ya. Oh ya, tambahan lagi, teman-teman Papua selamat ya, dari 12 bab 1 bab khusus Papua. Ya, Papua dan Papua Barat. 12 bab itu 1 khusus untuk Papua dan Papua Barat. Tidak usah khawatir. Masalah OAP, orang asli Papua itu masuk ke dalamnya. Semua. Pengadaan langsung sampai dengan 1 miliar untuk pekerjaan konstruksi itu masuk ke dalamnya, jelas detail. Kemudian bagaimana pekerjaan khusus untuk OAP saja, persyaratan-persyaratan itu masuk ke dalamnya. Kewajiban untuk melakukan kerjasama, kemitraan antara non-OAP dengan OAP masuk semua di dalamnya. Jadi tidak usah khawatir, kami kawal demi kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Halid, silakan, Pak Sam. Saya pengen usul kepada tim. Yes. Mudah-mudahan bisa di ini. Saya kepikiran bahwa nanti mungkin ada teman-teman Pokja, teman-teman PPK yang ingin melakukan proses tender, proses seleksi misalkan. Karena kita sudah masuk sudah dihantarkan oleh COVID-19 ini ke dalam dunia baru, tatanan baru. Saya ingin mengusulkan saja, tapi ini tergantung kesediaan kawan-kawan juga penerimaan dari kawan-kawan yang lain. Jadi dalam setiap proses perencanaan pemilihan itu kan selalu ada proses persiapan ya, bertemu antara PPK dengan Pokja, kemudian Pokja menetapkan proses standar dokumen pemilihan. Mungkin kawan-kawan ada yang bersedia untuk dimintakan sebagai tenaga, ya mungkin sebagai tenaga ahli lah. Jadi paling tidak teman-teman Pokja ketika berdiskusi dengan PPK, itu ada penengah yang bisa memberikan masukan bagaimana sebenarnya proses penyusunan dokumen pemilihan sesuai dengan regulasi. Jadi sifatnya semacam, apa ya, kalau saya melihat pendampingan. Ya. Tapi case by case, terkait paket per paket gitu ya. Pengen saya tapi entah gimana sistemnya, mungkin KM partner bisa fasilitasi. Nanti teman-teman misalkan kayak Beli Heri, misalkan ada teman-teman di Kabupaten Bone Bolango misalkan mau tender, kemudian ada rapat persiapan mau menghadirkan Beli Heri di dalam satu forum seperti ini, kan tidak perlu datang fisik ya. Jadi kita forum seperti ini mendiskusikan persyaratan-persyaratan yang substansial saja. Yang kira-kira perdebatan-perdebatan apa ada yang itu dibahas. Kemudian kalau misalkan soal kontrak nanti bisa dengan Pak Anton atau apa. Jadi bagaimana mekanismenya. Sehingga karena ini kita era baru, kita bisa hadir secara fisik di setiap kesempatan. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi saran saja, mudah-mudahan bisa diinikan. Ini jauh lebih efektif nanti selain in-house. Bahkan sebenarnya kita kan sudah mulai kan. Yang ada di layar ini kan juga tim TAP 3C kan. Jadi sebenarnya untuk pengadaan dalam keadaan darurat, kami semua ini adalah tim yang membantu dalam proses pengadaan darurat. Nah, khusus untuk pengadaan konstruksi yang ada di layar ini semua, dan teman-teman tim dari KM Partner siap membantu rekan-rekan yang mengalami kesulitan. Bahkan, Pak Anton kalau nggak salah, kita juga ada kalimat bahwa untuk pengadaan yang bersifat kompleks harus mendapatkan persetujuan dari tim ahli kontrak konstruksi loh ya. Benar Pak ya? Iya. Dan ingat kalimatnya, tim ahli kontrak konstruksi, bukan konsultan hukum. Gitu. Ya. Tim ahli kontrak konstruksi. Dan kalau tidak ada, maka pemerintah daerah itu dapat membentuk tim. Timnya itu tim ahli kontrak dan tim konstruksi. Nah, Pak Anton paling pas tuh. Pak Samsul CCMS. Ya. Pak Bu Ira juga CCMS ya? Wah, itu udah juga. Sudahlah, saya juga sudah CCMS ya udah. Jadi pada prinsipnya kami siap untuk membantu pada rekan-rekan. Nanti mekanismenya silakan menghubungi saya via Japri, Pak Samsul juga dan sebagainya, kita akan diskusikan lebih lanjut. Demikian ya. Beli Heri juga CCMS, Pak. Oh iya, Beli Heri juga CCMS. Wah, udah. Apalagi dia CCMS SH lagi. Pas.
Gitu. Udah sesuai. Jadi insya Allah kami siap membantu rekan-rekan. Nanti kita diskusikan lebih detail. Dan kepada rekan-rekan minta maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang. Mohon maaf. Yang hadir ini 251 orang sampai saat ini. Yang angkat tangan bertanya sampai 6, minta maaf tidak bisa undang semuanya, minta maaf. Kemudian yang bertanya minta maaf udah bisa dijawab, kita akan jawab dalam sesi-sesi akan datang. Bagi rekan-rekan panelis, Pak Anton, khususnya senior saya, terima kasih banyak meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Terima kasih, sama-sama. Ya, teman-teman yang lain juga, Pak Heri, Pak Samsul, Pak Kahar, Pak Lindrungi, Pak Rafan, Bu Ira, kemudian ada rekan saya, Mbak Nurul sebagai co-host pada hari ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam. Salam pengadaan. Salam pengadaan.